Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali sahabat-sahabat semua di channel saya. Seperti biasa, kali ini kita akan kembali membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian. Kalau sebelumnya kita sudah membahas cara membuat rumusan masalah penelitian, kita selanjutnya membahas bagaimana cara membuat batasan penelitian dalam penelitian khusus kualitatif. Oke teman-teman sekalian, sebelum dilanjutkan bahwa ada perbedaan istilah sedikit ya. Kalau di Kuan biasanya bahasa yang dipakai adalah batasan penelitian. Nah, kalau di Kual biasanya bahasa yang dipakainya adalah fokus penelitian. Tetapi lagi-lagi para dosen, sebagian dosen-dosen kita kadang sama aja gitu ya, di Kual maupun Kuan nyebutnya batasan. Atau kadang di Kual maupun Kuan nyebutnya fokus. Jadi kita tidak perdebatkan itu. Yang pada intinya bahwa kita akan belajar bagaimana cara membuat batasan atau fokus penelitian khusus penelitian kualitatif. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, silahkan dipijit dulu tombol like-nya agar video ini lebih direkomendasikan oleh YouTube untuk ditonton oleh teman-teman kita yang lain. Oke teman-teman sekalian, lalu bagaimana cara membuat batasan penelitian kualitatif? Lagi-lagi kita tidak perdebatkan apa itu batasan, apa itu fokus. Tapi yang lebih tepat menurut saya kalau kualitatif disebutnya adalah fokus. Nah, perlu dibedakan teman-teman sekalian antara fokus penelitian atau batasan penelitian dalam hal rumusan dengan batasan penelitian dalam masalah sumber atau populasi. Itu dua hal yang berbeda. Nanti kita akan contohkan agar teman-teman langsung mudah memahaminya. Oke, kenapa perlu ada batasan penelitian? Dalam sebuah penelitian, terutama kualitatif, karena kualitatif itu tidak dapat digeneralisir, ya. Di sini efektif, di sini berhasil, di tempat lain belum tentu. Di sini pola ini sukses, di tempat lain belum tentu berhasil, ya. Karena kualitatif sifatnya tidak dapat digeneralisir penelitiannya untuk di tempat lain atau di kasus lain, begitu. Nah, sehingga untuk menghindari salah tafsir terhadap hasil penelitian kita, maka perlu dilakukan fokus penelitian atau diberikan batasan penelitian. Salah satu contoh misalnya ketika saya melakukan penelitian dan saya menemukan penelitian bahwa misalnya orang tua kurang peduli terhadap pendidikan moral anak ketika bergaul di masyarakat. Misalnya saya mengatakan hal seperti itu. Nah, ketika tidak diberikan fokus dan batasan penelitian, maka pasti statement saya akan diprotes oleh pihak lain yang tidak terima bahwa saya mengatakan orang tua tidak peduli terhadap pendidikan moral. Nah, maka di situ perlu dibatasi penelitian atau perlu dibatasi fokusnya. Selanjutnya, teman-teman, batasan penelitian berbeda dengan keterbatasan penelitian. Hati-hati ya. Kalau keterbatasan penelitian itu maksudnya adalah peneliti itu memberikan kriteria-kriteria, memberikan sedikit penjelasan bahwa ada beberapa hal yang membuat penelitian ini menjadi kurang objektif, menjadi penelitian ini kurang efektif karena hal-hal tertentu, begitu ya. Itu kalau keterbatasan penelitian. Jadi variabel-variabel yang memungkinkan penelitian itu menjadi kurang pas. Nah, itu disebut keterbatasan penelitian. Tetapi kalau batasan atau fokus penelitian adalah hal-hal yang disampaikan oleh peneliti agar penelitian itu lebih terfokus pada satu titik atau satu permasalahan tertentu. Karena tidak dapat digeneralisir. Itu kata kuncinya ya. Karena kualitatif tidak dapat digeneralisir. Oke, kita lanjutkan. Lalu apa saja Pak yang dibatasi dalam penelitian kualitatif? Yang pertama, jenis penelitian perlu kita batasi. Yang kedua, variabel atau fokus perlu kita batasi. Kenapa saya variabel atau fokus? Karena berbeda ketika kita ngomong variabel ketika nyebut kuantitatif dan ketika
variabel kita gunakan untuk bahasa komunikasi sehari-hari. Nah, maka kita variabel garis miring fokus. Yang ketiga, objek atau subjek penelitiannya. Yang keempat adalah waktu. Jadi dalam keadaan tertentu, teman-teman sekalian, waktu juga perlu diberikan batasan, walaupun itu penelitian kualitatif. Oke, teman-teman sekalian, kita berikan contoh, satu contoh misalnya. Ini contoh yang saya sampaikan, peran orang tua dalam memberikan pendidikan, ya, dalam salat dan mengaji di bulan Ramadan di SMP ABC. Oke, seperti biasa teman-teman, jangan perdebatkan redaksinya karena ini contoh ekspres saja ya. Yang penting substansinya dapat ditangkap oleh teman-teman ya. Karena kalau kita harus memperhalus redaksi, saya jadi lama ya bikin videonya. Kurang lebih seperti ini contoh judulnya. Nah, kemudian seperti biasa teman-teman, dalam membuat sub-sub penjelasan di penelitian itu berikan pengantarnya. Sederhana tapi ini banyak diprotes oleh dosen. Jangan langsung main nomor 1, nomor 2, jangan. Pakai pengantar dulu. Contohnya seperti apa? Oke, contoh di sini saya sampaikan misalnya merujuk pada rumusan dan tujuan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, serta agar tidak terjadi salah tafsir atau multitafsir atau miskomunikasi, boleh ditambahkan, terhadap hasil penelitian, maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan batasan atau menyatakan fokus penelitian pada hal-hal sebagai berikut. Itu kata pengantarnya. Biasakan teman-teman menggunakan pengantar ya. Ingat, di bagian pertama tadi yang akan kita bahas adalah misalnya dibatasi pada metode. Contoh nomor 1, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kasus, yaitu dengan melalui pendekatan kualitatif. Ini perlu dibatasi teman-teman. Karena misalnya masalahnya sama ketika dikaji dengan metode yang berbeda. Misalnya teman-teman menggunakan fenomenologis, menggunakan etnografi, menggunakan grounded teori, tentu itu tafsiran orang ketika baca sepintas itu akan lain. Maka perlu dibatasi. Dalam hal ini adalah peneliti membatasi ini adalah studi kasus. Oke, itu metode. Yang kedua, fokus atau variabelnya teman-teman perlu dibatasi. Kalau dalam kuan, biasanya dibatasinya adalah indikator-indikator sesuai angket kan gitu ya. Biasanya begitu. Bagaimana Pak kalau dalam kual? Hampir sama teman-teman. Dalam kual, kita batasi teori-teori atau sub-sub yang mau kita kaji yang mana aja. Misalnya dalam hal ini kita sederhanakan saja. Nomor 2, fokus peran orang tua dalam penelitian ini adalah pada peran edukatif orang tua dalam mengajarkan salat. Misalnya begitu, atau dalam mengajarkan ibadah begitu. Karena di judulnya tadi adalah tidak disebutkan secara persis, maka kita perlu dibatasi peran orang tua di sini adalah hanya dalam hal mendidik anaknya dalam urusan sholat, misalnya begitu. Kenapa dibatasi peran edukatif? Karena peran orang tua itu banyak teman-teman. Setidaknya ada 7 peran orang tua. Nah, di mana ini 7 Pak? Kan ada kajian pustaka di proposal, ada kerangka berpikir di proposal, ya. Nah, kita itu harus sudah sampai ke sana, teman-teman. Sehingga kita sudah tahu peran orang tua itu ada 7. Nah, yang kita pakai di sini hanya peran edukatif. Karena peran orang tua ada peran asosiatif, ada peran ekonomi, ada peran biologis, misalnya begitu. Nah, yang dibahas di sini adalah peran edukatif saja. Jadi dibatasi supaya orang tidak salah tafsir begitu. Nah, dan yang dibatasi adalah dalam mengajarkan salat, begitu. Kemudian, nomor 3, ini masih dibahas fokusnya. Ibadah yang dimaksud dalam kajian penelitian ini adalah ibadah sholat fardu dan membaca Al-Quran. Karena apa? Ibadah itu kan banyak, begitu. Nggak mungkin kita tanyakan satu persatu ke orang tua. Tetapi fokus kita adalah dalam hal ibadah sholat fardu saja. Dan mengaji atau membaca Al-Quran saja. Sedekah juga ibadah, ya, puasa juga ibadah, zakat juga ibadah, infak juga ibadah, tapi tidak masuk dalam kajian penelitian ini. Oke, pembatasan penelitian itu teman-teman bisa dalam beberapa hal. Pertama, bisa karena faktor keuangan, sarana, itu bisa kita batasi kalau kuan. Tetapi kalau dalam kual,
kecenderungan pembatasan itu bukan karena duit, bukan karena fisik, bukan karena kemampuan peneliti, tetapi karena letak permasalahannya di situ. Misalnya, kalau kita mau meneliti tentang zakat, agak susah kita menelitinya untuk pembuktiannya. Karena zakat kadang apa ya istilahnya temporer begitu ya. Tapi kalau sholat dan ngaji kan tidak temporer, itu reguler gitu ya. Nah, maka itu kita batasi, misalnya seperti itu. Kemudian, nah, kita boleh batasi sumber datanya, boleh. Yang tadi subjek atau objek. Nah, dalam hal ini misalnya sumber data penelitian ini terbatas pada orang tua siswa dalam kurung laki-laki kelas 71 SMP ABCD. Apa maksudnya? Karena tadi kita menggunakan studi kasus, maka di penelitian ini boleh kita batasi adalah pada orang tua siswa laki-laki. Artinya maksudnya remaja laki-laki maksudnya. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas ada siswa laki-laki 17 orang, di kelas 71 berarti 17 orang tua itulah yang yang menjadi sumber data penelitian. Jadi supaya fokus seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, dari mana Pak itu ada siswa laki-laki saja, kemudian hanya kelas 7 saja? Nah, itu di latar belakang harus diceritakan. Kenapa kita mengarah hanya ke situ? Kenapa tidak melibatkan kelas 8? Kenapa tidak hanya melibatkan kelas 9? Dan seterusnya. Nah, itu di latar belakang harus diceritakan. Sehingga fokus kita yang disampaikan di sini, itu sudah nyambung dengan latar belakang. Begitu ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman latar belakangnya sudah benar, maka membuat ini pun akan sangat sederhana begitu. Nah, kemudian apakah perlu batasan waktu, Pak? Jika memang waktu itu akan merubah objektivitas penelitian, maka waktu perlu dibatasi, teman-teman. Misalnya, ketika pandemi, minat orang untuk belajar beda nggak dengan sebelum pandemi? Pasti berbeda. Nah, maka waktu itu perlu dibatasi. Begitu. Tetapi kalau seiring berubahnya waktu, tapi kemudian persepsi atau pendapat atau objektivitas penelitian tidak berubah, maka waktu tidak perlu dibatasi. Nah, dalam hal ini misalnya, kami memberikan batasan, pengambilan data penelitian ini hanya berlangsung pada bulan Ramadan dan kegiatan ibadah di bulan Ramadan saja. Artinya, penelitian ini untuk kelas 7 ini dan siswa laki-laki ini hanya terbatas kegiatannya di bulan Ramadan. Artinya, ketika kegiatan siswa itu sholat gitu ya, kemudian mengaji tetapi di bulan Syawal atau di bulan Sya'ban, maka itu tidak dihitung dalam variabel atau dalam fokus penelitian. Kenapa demikian, Pak? Karena asumsinya peneliti hanya meneliti pendidikan anak di bulan Ramadan saja. Begitu. Kenapa harus dibatasi? Karena ada kecenderungan, ada terjadinya perubahan objek atau subjek antara sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dengan setelah Ramadan. Maka perlu ada pembatasan waktu. Karena khawatir ada perubahan objektivitas data penelitian. Atau karena isu tertentu, teman-teman, maka perlu dibatasi. Misalnya berdasarkan yang trending topik, hot news, atau yang sekarang sedang viral. Nah, maka itu perlu dibatasi juga waktunya. Karena apabila tidak dibatasi waktu, maka persepsi orang, pendapat orang, hasil wawancara pun akan ikut berubah. Beda ketika viral dengan ketika sudah kadaluarsa, sudah tidak viral, maka hasilnya akan berbeda. Nah, itu kira-kira teman-teman contoh cara membuat batasan atau fokus penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman Anda agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.